Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk segera kembali bergabung dengan kantor Menko Polhukam di kawasan Medan Merdeka, Jakarta. Kita akan ikuti bagaimana berlangsungnya persiapan atau konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Menko Polhukam, Jakarta. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih pada teman-teman media yang bisa hadir di kantor Polhukam ini. Saya melakukan konferensi pers ini terus terang adalah tanggung jawab saya pada keluarga saya, karena apa yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini menurut saya telah mengganggu dignity dari keluarga saya, anak saya, istri saya. Jadi saya pikir saya sudah waktunya memberikan penjelasan ini. Jujur saya ingin katakan, tapi begitu sudah merasuk kepada keluarga saya, istri saya, anak saya, dan cucu-cucu saya pikir waktunya saya ingin menjelaskan posisi saya dengan sejelas-jelasnya kepada bangsa Indonesia, rakyat penonton TV, dan juga orang-orang yang menghujat saya. Yang saya juga ingin nanti ke depan kalau masih belum jelas, biar datang ke saya pribadi dan kita bicara di mana salah saya. Polemik Freeport ini sudah berlanjut, sudah cukup jauh, dan membuat bangsa ini sekarang seperti terkoyak-koyak. Terkait dengan polemik ini yang berkembang di media dan masyarakat akhir-akhir ini, dan sehubungan kesimpang siuran informasi yang beredar, maka saya Luhut B. Panjaitan sebagai Menko Polhukam memandang perlu untuk memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya kepada rakyat Indonesia atas posisi Luhut Panjaitan yang pernah menjadi Kepala Staf Presiden dan kemudian sekarang menjadi Menko Polhukam yang disebut-sebut di dalam transkrip itu. Dalam menyikapi kasus Freeport, saya Luhut B. Panjaitan berpegang teguh pada 5 prinsip sebagai berikut. Pertama, berpegang teguh kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, izin pertambangan harus memberikan hasil yang lebih besar bagi Indonesia dan memberikan kemakmuran lebih besar kepada penduduk di provinsi tempat tambang itu berada. Yang ketiga, izin pertambangan harus dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan sektor pendidikan di provinsi tempat tambang itu berada. Yang keempat, izin pertambangan harus dapat menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Yang kelima, Indonesia harus tegas
dalam memaksimalkan manfaat kekayaan alamnya bagi rakyat serta tidak tunduk kepada tekanan asing atau siapapun. Berdasarkan kelima prinsip di atas, saya Luhut Panjaitan tegas mendukung 5 syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam perihal perpanjangan kontrak Freeport, yaitu pembangunan Papua, lokal konten, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang menjadi pegangan saya Luhut Panjaitan dalam menyikapi kasus Freeport. Pertama, berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 4/2009 menyebut bahwa pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kedua, berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana yang sudah dirubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan PP nomor 77 tahun 2014 berdasarkan pasal 112 menyebutkan bahwa kontrak karya yang sudah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK operasi produksi. Perpanjangan kedua tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya. Kemudian berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana yang sudah dirubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan PP nomor 77 tahun 2014, berdasarkan pasal 112B menyebutkan bahwa 1. Perpanjangan kontrak karya menjadi UPK operasi produksi perpanjangan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WEUPK operasi produksi oleh Menteri. Untuk memperoleh UPK operasi produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, pemegang kontrak karya harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum kontrak itu berakhir. Dengan demikian, berdasarkan peraturan disebut di atas, saya Luhut Panjaitan sebagai Kepala Staf waktu itu dan sekarang sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia berpendapat bahwa 1. Kontrak karya yang sudah diperpanjang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya dapat diperpanjang 1 kali lagi. Perpanjangan kedua selama 10 tahun.